Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, hari yang cerah, hari yang begitu indah sekali di bulan puasa. Walaupun kita lapar, kita haus, tapi tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang muttaqin, sudah mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, spesial hari ini kita kedatangan tamu. Ada ustazah dari kota Bekasi, namanya Ustazah Asia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Gimana Bu puasanya? Udah nyampe, gak terasa 10 hari Bu ya? Sudah 10 hari di puasa. Gak terasa Bu ya? Alhamdulillah. Masih semangat, pakai ijo-ijo. Sunnah Rasul. Tapi hati-hati Bu, jangan ke pantai. Oh iya. Katanya nyanyi Nyiror Kidul Masya gitu. Allah. Bisa gitu ya. Nah. Ini kita mau tanya-tanya soal ibadah puasa ini Bu. Yeah. Ibadah puasa setelah pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Pastikan puasanya beda Bu. Nah, untuk puasa pada bulan hari ini di saat pandemi, kalau kemarin kan pandemi masih diatur, sekarang udah mulai bebas, itu gimana sih perasaannya ibadah puasa di saat setelah pandemi? Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustaz ya. Tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kita memang tidak banyak gerak, karena dibatasi dengan kondisi pada saat protokol kesehatan. Ya, segala macam yang memang harus kita patuhi. Karena kalau memang kita ingin menjaga kesehatan kita juga, menjaga kesehatan orang lain, dan kita bisa harus mengerti itu. Tapi ruang lingkup kita memang sangat terbatas. Tapi Masya Allah di tahun ini, Ramadan tahun ini itu berbeda banget. Gitu. Ada sedikit pencerahan dari Allah kasih sehingga kita leluasa untuk bergerak. Gitu. Rasa kekhawatiran takut itu mulai mereda, mulai kurang ya. Mulai berkurang. Terutama di dalam sholat tarawih, sopnya sudah. Nah, mulai agak sedikit merapat. Ya. Jadi tetap walaupun bagaimana juga kita harus protokol menjaga, kesehatan tetap masih. protokol kesehatan Masker harus masih dijaga. dipakai. Masih dipakai. Ini kayak gini aja lagi nggak di masker ini, Mas. Karena disuntik Bu. Oh iya. Nah, bicara soal namanya puasa itu kan menahan lapar, menahan haus, supaya kita ada empati, rasa merasakan bagaimana susahnya orang-orang miskin begitu. Untuk filosofi di dalam berpuasa yang kita terapkan di dalam masyarakat supaya kita ada rasa empati kepada orang-orang miskin atau lingkungan, itu seperti apa Bu? Harusnya untuk berpuasa itu seperti apa? Iya, seharusnya pertama kita harus mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat. Kemudian nikmat rezeki tentunya. Karena kita lihat juga saudara-saudara kita tidak sedikit ada yang Allah uji dengan sakitnya sehingga tidak bisa menikmati yang namanya berpuasa yang Allah kasih dalam 1 tahun itu sekali di bulan Ramadan. Belum tentu kita bisa menemukan bulan Ramadan yang tahun yang akan datang. Nah, ini yang pertama kali harus kita syukuri, Allah beri kita nikmat sehat. Kemudian nikmat rezeki yang Allah kasih, alhamdulillah kita bisa menerima dan kemudian kita syukuri, kita bisa berbagi, Ustaz. Bahwa betapa ketika kita lihat orang lain mungkin di sana, di luar sana yang sangat membutuhkan, kita masih bisa memberi dengan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Nah, ini rasa empati kita ketika melihat orang lain yang kekurangan di bawah kita. Nah, disinilah bentuk rasa syukur kita adalah kepada Allah dengan memberi rezeki yang Allah berikan kepada kita kepada sesama yang membutuhkan. Nah, di situ kita merasakan bahwa oh ini ya, kalau berpuasa makan itu cuma sehari sekali, kita bisa merasakan gini rasanya. Bagaimana dengan orang yang puasanya itu bukan cuma sekali, makannya cuma sekali, bisa bertahun-tahun dia merasakan lapar, sehari makan, sehari enggak. Hari ini bisa makan, besok makan apa, begitu Masya Allah, ini berarti timbul rasa empati tadi. Ada rasa empati. Kalau sudah muncul rasa empati, kan pastinya ada timbulkan hal itu didasari dengan rasa kasih sayang. Munculnya kasih dan sayang kepada semua manusia, bukan hanya kepada muslim saja ya. Cuman yang jadi masalah kan begini Bu, hari ini kan kita tahu di media sosial tuh, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain. Di situ munculnya cuma adanya caci maki dan kebencian, menjelek-jelekan orang. Itu di bulan puasa masih begitu, gimana Bu? Masya Allah. Nah, ini yang pentingnya kita tahu makna puasa itu apa sih sebenarnya. Makna puasa gimana? Kita tuh harus puasa itu bagaimana sih supaya puasa kita diterima. Jadi jangan lakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Membatalkan pahala puasa? Ya, membatalkan pahala puasa. Di antaranya, ya tadi Ustaz,
ada caci maki, perkataan-perkataan yang nggak pantas, kemudian mengundang emosional, kemudian membuat nafsu kita menjadi tak terarah. Nah itu salah satu yang menggugurkan pahala puasa kita. Jadi yang kita dapat hanyalah pada naus, tapi yang kita dapat pahala nggak kita terima, karena salah satu menggugurkan pahala puasa adalah itu. Ya, kalau menggugurkan puasa nggak makan nggak minum, makan dan minum aja. Itu aja. Tapi kalau menggugurkan pahala puasa ya seperti itu salah satunya, Ustaz. Bicara tidak pantas, merugikan orang lain, bergunjing, bergibah terus, jelekin orang. Ya itu termasuk salah satunya kan, mencaci maki dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita mensia-siakan puasa kita karena tidak mengerti atau kita mungkin belum maknanya puasa. Apa sih makna? Ternyata adalah menahan semuanya. Sedangkan menahan di sini hanya menahan haus saja. Sesungguhnya kan menahan itu adalah ke semua keseluruhan itu yang harus kita tahan, hawa nafsu kita, ya kan? Kemudian terutama di kepribadian kita. Maksudnya bukan menahan, sedekah ditahan. Enggak. Sholat ditahan enggak juga, maksudnya untuk kepribadian kita ada rasa empati, harus hati-hati, ada rasa kasih sayang. Tapi kan sekarang di media sosial Ibu tahu sendiri begitu. Tapi jujur Pak Ustadz, justru di Ramadan ini ketika kita bersedekah, Allah malah memberikan keberkahan buat kita loh. Makanya ada bulan penuh dengan berkah, katanya gitu ya. Ramadan itu bulan penuh dengan berkah. Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Ramadan penuh dengan apa tuh? Makfirah. Ampunan itu deh. Allah mengampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan melipat kita. gandakan pahala. Nah itu, kenapa nggak kita manfaatkan itu? Malah kenapa justru kita sia-siakan dengan melakukan hal seperti itu? Oke lah, 11 bulan sudah melakukan begitu, ya sebulan ya janganlah menggunakan media sosial, ya yang hati-hati. Memang sih mulut kita tidak mengucapkan, tangan kita tidak bergerak. Ketika di-share, lalu dibaca temennya, rasa sakit di dalam hati sama aja, Bu. Bikin sakit hati orang. Di media sosial seperti itu. Kalau ibu-ibu pakai media sosial bagaimana sih, Bu? Zaman sekarang tuh pasti nggak ketinggalan ya. Tinggal kita pintar-pintarnya atau pandai-pandainya memanage waktu menggunakan sosial media tadi, ya kan? Digunakan untuk apa nih? Kalau digunakan untuk kemaslahatan, subhanallah, berarti ya. Tapi kalau digunakan untuk, ini sekarang kembali kepada diri kita sih, Ustadz. Kadang begini, Bu, mak-mak itu ya, apakah itu di grup WhatsApp atau di Facebook, terutama kan banyak tuh. Dia ada nge-share video, nggak dilihat video itu kalau saya share lagi bagus atau enggak, jadikan masalah atau enggak. Lalu ada kalimat artikel apa tulisan apa, kalau enggak dia ngetik seenaknya sendiri, itu kayaknya mama begitu. Enggak semua mama sih, Pak Sat. Enggak, jadi kita tabayun dulu ya. Habis terawih dia nggak ngerumpi karena kan protokol kesehatan. Di WhatsApp, Ibu, iya tahu nggak tadi yang baju hijau, yang kerudung hijau, apa kerudung hijau begini gitu. Dia nggak sadar kok itu dia lagu puasa gitu. Iya. Kalau begitu. Masya Allah. Tapi insya Allah nggak semua emak-emak ya kayak gitu. Tapi kalau kita menemukan orang seperti ini, tapi enggak, Bu, kalau emak-emak dari Nurul Sholawat maksudnya. Insya Allah enggak. Jangan sampai. Ini jadi ibrah aja, pelajaran buat kita ketika kita menemukan atau bertemu dengan tipe seperti itu, ya kan? Bolehlah kita ingetin, apalagi teman kita sendiri, Ustaz. Jangan begitu, puasa loh. Atau berkata, maaf, saya lagi puasa. Gitu kan, salah satunya bukan berarti kita menolak pertemanan atau tidak masuk dalam pembicaraan, tapi kita menghentikan hal-hal yang kira-kira membawa mudarat dan membuat kemaksiatan lah ibaratnya. Berarti kalau di grup-grup WhatsApp atau Facebook begitu masuk puasa ditulisi di bulan puasa larangan ini begitu. Ketika nanti ada yang melanggar diingetin, jangan begitu ya, dijapri tapi maksudnya ngetin. Atau mungkin di grup bisa aja bilang istighfar nah gitu kan dengan bahasa santun. Istighfar gitu ya kan, bisa tulisan. Soalnya media sosial kan bahaya, Bu. Benar. Menjadikan perpecahan, menjadikan adu domba. Sekarang itu banyak orang yang begitu dah, kalau di media sosial nggak bisa cerita banyak puasa-puasa ini katanya nggak bisa cerita banyak, tapi sangat mengerikan untuk generasi-generasi yang akan datang, itu maksudnya. Begitu kalau emak-emaknya udah memulai begitu, nanti anak-anaknya bagaimana begitu. Jadi diingatkan aja pertama dengan diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau puasa ini menjadi latihan, tarbiyah buat kita, bahwa disinilah kita harus bisa mengatur nafsu kita, kemudian menahannya dalam kebaikan, kemudian
gunakanlah bulan Ramadan ini dengan penuh kenikmatan dan kita meraih pahala dan ridha Allah sebanyak-banyaknya, karena ini dilipat gandakan berlipat-lipat, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita tidak manfaatkan ini, rugilah kita. Karena kan belum tentu kita mendapatkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Iya. Nah, jadi banyak-banyak doa, Ustaz. Oh, begitu, gimana? Jadi gini, banyak orang yang berpikir malah ya, tidak sedikit, bukan banyak, tapi tidak sedikit orang yang berpikir bahwa ketika dia menginginkan hajatnya terkabul, gitu kan, dia udah merasa banyak beribadah, tapi kok hajatnya nggak dikabul-kabulkan oleh Allah, gitu. Nah, ini ada tips nih supaya hajat kita tuh terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jangan kita ujub. Bentar Bu, jangan diterusin. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lihat tipsnya dari Ustazah Asia, kita break iklan yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kepada jamaah dimanapun berada, dalam rangka meramaikan bulan suci Ramadan, ikuti lomba azan virtual Pesona Wisata Nusantara tingkat nasional 2022. Acara ini diselenggarakan oleh DMI Dewan Masjid Indonesia dan Kementerian Pariwisata. Tentunya disponsori oleh Gema Cinta Sholawat atau GCS Center. Dengan hadiah yang sangat menarik, guys. Juara pertama akan mendapatkan umroh gratis. Juara 2 dan juara 3 akan diajak jalan-jalan ke Bali Lombok selama 6 hari. Dan tentunya hadiah-hadiah yang lainnya juga. Ada piala, piagam, dan tentunya ada uang pembinaan. Untuk itu kepada jamaah semuanya, jangan sia-sia kesempatan ini untuk mengikuti lomba azan virtual Pesona Wisata tingkat nasional 2022. Jangan lupa kami tunggu pendaftarannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.